Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Ari Ramadhani dari kelas 12 MIPA 3 absen 22 akan menjadi perwakilan untuk membacakan tugas PKWN, yaitu peran KPK di berbagai tingkat, yang disusun oleh absen 21 Faita Faradisa, absen 22 yaitu saya sendiri Fian Ari Ramadhani, absen 23 Hani Dwi, absen 24 Jauhara, dan absen 25 Muhammad Iqbal. Daftar isi yaitu peran KPK di tingkat kabupaten kota, peran KPK di tingkat provinsi, peran KPK di tingkat nasional, dan yang terakhir adalah soal-soal dan pembahasan terkait peran KPK. Yang pertama adalah peran KPK di tingkat kabupaten atau kota. Pembentuk KPK di daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlanjutan regulasi, sekaligus mata rantai regulasi yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Para pejabat di kabupaten dan di tingkat provinsi mengatakan apa yang dilakukan tim KPK bersama tim Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau BPKP itu merupakan supervisi yang juga dilakukan di kabupaten atau kota lain, bahkan di tingkat provinsi, demi mencegah terjadinya tindakan korupsi. Peran KPK di tingkat daerah atau kabupaten. Yang pertama, koordinasi dengan instansi daerah kabupaten yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi daerah kabupaten yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi pada tingkat daerah kabupaten. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi di kabupaten yang bersangkutan. Yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten yang bersangkutan. Yang kedua, peran KPK di tingkat provinsi. Dampak positif adanya KPK perwakilan di provinsi yaitu dalam situasi penegakan hukum oleh aparat penegakan hukum konvensional mengalami stagnansi dalam penanganan kasus korupsi. Pada sisi itu pula pertarungan politik juga berkontribusi menciptakan perilaku dan atau tindakan koruptif yang kian masif dan sistemik. Desakan publik yang terus-menerus menyuarakan agar kedua institusi tersebut menangani kasus korupsi secara serius diimbali dengan macetnya proses hukum di tingkat penyelidikan dan atau penyidikan. KPK perwakilan di daerah hadir dan dikonstruksikan guna menjawab permasalahan tersebut dengan bermodalkan profesionalitas, akuntabilitas, dan integritas yang tinggi. Kehadiran KPK perwakilan di daerah diharapkan bisa jadi akan dapat mengontrol hasrat korupsi yang lahir dari kekuasaan tanpa batas. Dampak negatif membentuk KPK di daerah provinsi. Di luar dampak positif atas kehadiran KPK di perwakilan daerah atau di provinsi, ada juga dampak negatifnya atau kemungkinan yang terburuk yang bisa muncul, terutama yang dikaitkan dengan visi misi KPK yang strategis. Bagaimana kita tahu posisi dan peran KPK sebenarnya adalah men-trigger mekanisme. Artinya KPK didesain untuk mendorong dan memicu lahirnya semangat dan tradisi baru dalam penegakan hukum, khususnya bagi aparat penegak hukum konvensional. Salah satu latar belakang berdirinya KPK adalah karena aparat penegak hukum konvensional telah gagal dalam mengemban amanat konstitusi, yakni melakukan pemberantasan korupsi. Itu pernyataan menurut Husodo pada tahun 2008. Kehadiran KPK di provinsi diharapkan dapat memberikan teladan contoh atau model penegak hukum yang memiliki integritas, profesionalitas, dan independensi yang tinggi. KPK lebih banyak diharapkan untuk memberantas korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat yang selama ini tidak dapat disentuh oleh penegak hukum konvensional. KPK ini perwakilan juga berarti pertaruhan integritas, sebuah kondisi yang sulit dipertahankan dalam level yang sangat tinggi saat rentang kendali kian jauh. Yang ketiga adalah peran KPK di tingkat nasional. Peran KPK di tingkat nasional yang pertama adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang dan melakukan pemberantasan TPK,
melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK, melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menunjukkan komitmennya dalam melakukan pemberantasan korupsi. Komitmen tersebut telah diwujudkan dalam berbagai bentuk ketetapan dan peraturan perundang-undangan, di antaranya A. Ketetapan MPR RI nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang B. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga yaitu UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang selanjutnya disempurnakan dengan UU nomor 20 tahun 2001. UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, UU nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, dan yang terakhir yaitu yang keenam, keputusan Presiden RI nomor 127 tahun 1999 tentang pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara. Ini merupakan soal dan pembahasan yang sudah kami buat. Yang pertama adalah ada pilihan ganda. Soal yang pertama yaitu tugas dan wewenang KPK diatur dalam, jawabannya adalah UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua adalah kriminalitas yang ditangani KPK di tingkat kabupaten adalah, jawabannya adalah penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang ketiga adalah soalnya dalam pelaksanaan tugasnya KPK berpedoman kepada 5 asas, kecuali, jawabannya adalah akuntabilitas. Yang keempat adalah soalnya KPK menangani kasus korupsi pada tingkat, jawabannya adalah kabupaten, provinsi, dan nasional sesuai undang-undang. Soal yang kelima, perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, remaja yang ugal-ugalan di jalan raya. Yang kedua, seorang pemuda mencurigakan yang memasuki minimarket. Yang ketiga, sebuah perusahaan yang sedang melakukan proyek negara. Dari hal di atas yang menjadi hal yang diawasi oleh KPK adalah, jawabannya yaitu E, 3 saja. Lalu ada uraian singkat. Soalnya yang pertama itu bagaimana cara kita menyampaikan laporan ke KPK seandainya kita mengetahui ada dewan perwakilan di daerah kita yang korupsi atau kita curigai melakukan tindak pidana korupsi. Jawabannya, laporan dapat disampaikan langsung kepada KPK tingkat daerah atau kabupaten, baik datang mandiri maupun melalui surat yang ditujukan pada pimpinan KPK melalui bagian pengaduan dan laporan masyarakat dengan menyertakan bukti-bukti awal dan informasi lainnya yang relevan dengan kasus yang dilaporkan. Soal yang kedua, bila istri seorang anggota DPRD diminta suaminya untuk mendaftarkan ONH plus sekeluarganya dengan uang tunai sebesar 500 juta, apakah hal ini dapat dicurigai sebagai tindak pidana pencucian uang? Jelaskan. Jawabannya yaitu ya, patut diduga pencucian uang karena penghasilan tetap suami tidak sebanding dengan besar uang tunai yang akan dibelanjakan. Umumnya pencucian uang dilakukan dengan mengaburkan asal-usul uang dari kejahatan, contohnya korupsi dengan membelanjakannya untuk barang atau jasa yang resmi, contoh barang mewah, perjalanan, dan sebagainya. Kemudahan transfer melalui bank juga dihindari agar tidak tercatat bank atau PPATK, dan sebaiknya kita menyerahkan penyelidikan ini kepada KPK tingkat daerah untuk diselidiki lebih lanjut. Sekian pembacaan PPT dari saya, yaitu kelompok 5. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.